Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah atas seluruh kenikmatan yang Allah telah anugerahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas dan membaca surat Ali Imran ayat yang ke-28 beserta penjelasannya yang akan ana bacakan dari tafsir Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Semoga kita semua mendapatkan pahala dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir." Artinya, janganlah orang-orang yang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong atau sebagai pemimpin. Diterjemahkan sebagiannya dengan sebagai pemimpin. Melainkan orang-orang yang beriman. Barang siapa yang berbuat demikian, niscaya dia tidak memperoleh apapun dari Allah kecuali karena siasat untuk menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu dari dirinya, dari siksanya. Dan hanya kepada Allah tempat kembali. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong. La di sini la nahiyah. Ya, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirin. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a. Ya, la yattakhidh artinya janganlah, ya, al-mu'minun orang-orang yang beriman, ya. Di sini sebagai la nahiyah, la larangan. Dari sini kita mengetahui bahwa la larangan itu tidak mesti berhubungan dengan orang kedua mukhatab, ya. Seperti misalkan la tadhhab, la tadhhabu, tapi bisa masuk ke fi'il mudhari yang dia dahului dengan huruf ya, ya. La yattakhidhi yang dia majzum, la yattakhid asalnya, ya. La yattakhidhil mu'minuna, al-mu'minuna di sini sebagai fa'il.
Ya. Jadi orang-orang yang beriman, kata Allah, jangan sekali-kali menjadikan al-kafirin, orang-orang kafir, ini maf'ul atau objek yang pertama, aulia. Aulia ini objek yang kedua. Aulia artinya wali-wali, penolong, ya. Jadi jangan minta tolong kepada mereka dan jangan menolong orang kafir, ya, ketika berperang dengan orang yang beriman, ya. Jangan menolong orang kafir, ya. Nah, ini ada perinciannya nanti, ya, ada perinciannya. Min dunil mu'minin, selain orang-orang beriman, ya. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan demikian, falaysa minallahi fi syai'in, maka atau niscaya dia tidak memperoleh apapun dari Allah, illa an tattaqu minhum tuqah, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kalian atau yang kamu takuti. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, artinya, dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kamu dari siksanya, dari dirinya. Ya, Allah memperingatkan kamu dari sanksi, dari siksanya. Dan hanya kepada Allah tempat kembali. Ikhwati fillah rahimanillakumullah, ya. Ana langsung saja masuk ke fawaid, ya, karena penjelasannya sangat panjang dan fawaidnya juga lumayan panjang. Faedah-faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang kita baca, yang pertama, ya, adalah tahrimu ittikhadil kuffari awliya. Jadi haram menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong, ya. Dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Jadi janganlah orang-orang yang beriman itu menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong dari selain orang beriman, ya. Jadi keterangan dari Syekh Utsaimin adalah la yansuruhum wa la yantasiru bihim. Jadi jangan menolong mereka dan tidak meminta pertolongan dari mereka, ya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, aslun nahyi an wilayatil kufar huwa min ajli alla yadhilla al-islam baina aydihim, ya, an yudhalla al-islam baina aydihim. Jadi asal dari larangan ini supaya Islam tidak hina, tidak menjadi hina, ya, di hadapan mereka, ya. Fa idza kana fi mithli hadhihi al-umur maslahatun lil muslimin wa quwwa sara dzalika jaiz. Hadza binisbati lil intisari bihim. Tapi kalau dalam perkara ini ada maslahat, ya, bagi kaum muslimin, ya, maka boleh. Ini binisbat lil intisari bihim, dinisbatkan ketika meminta tolong, ya, kepada mereka. Amma binisbati lil intisari lahum fahadha la yajuzu abada. Adapun menolong mereka, maksudnya menolong orang kafir ala mukmin, di atas orang yang beriman, ya, ini tidak boleh selamanya. Kata Syekh Utsaimin, la yajuz an nansura kafiran ala mu'minin bi ayyi halin minal ahwal. Ada pertanyaan di sini, hal yajuzu an nansura kafiran ala kafirin idza iqtadat al maslahatu dzalika? Apakah boleh menolong kafir di atas orang kafir, ya, apabila ada maslahat? Jawabannya adalah innal mu'minin farihu hina ghalabatir rumu al-furs. Orang-orang yang beriman itu
merasa senang, bahagia ketika ada peristiwa orang-orang Romawi bisa mengalahkan orang-orang Persia. Orang-orang Romawi ini orang-orang yang termasuk ahlul kitab. Persia ini orang-orang yang termasuk musyrikin, ya. Orang-orang ini kafir sama kafir perang. Nah, ketika Romawi menang, orang-orang Islam senang. Ya. Allah berfirman di surat Ar-Rum ayat 4-5, wa yauma idzin yafrahul mu'minun bin nasrillah. Ya, di hari itu orang-orang yang beriman merasa senang, ya, mendengar kabar bahwa kaum Romawi, orang-orang Romawi menang, ya, mengalahkan orang-orang Persia. Artinya فَإِذَا كَانَ هُنَاكَ عَدُوٌ مُشْتَرَكٌ لَنَا وَلِهَذِهِ الطَّائِفَةِ مِنَ الْكُفَّارِ وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّنَا إِنْ لَمْ نَنْصُرْ الْكُفَّارَ عَلَى هَذَا الْكَافِرِ غَلَبَةً ثُمَّ اسْتَأْصَلْنَا فَحِينَئِذٍ يَكُونُ عَوْنُهُ لِلْحَاجَةِ جَائِزًا. Ya. Jadi kalau misalkan di sana ada musuh, ya, musuh, ya, dia juga musuh kaum muslimin, dia juga musuh orang kafir yang lain. Maka kalau kita tahu bahwa jika kita tidak menolong yang kafir, yang satunya, yang orang kafir, ya, ini, atau orang-orang kufar yang diperangi oleh yang kafir yang satunya ini, kalau dia menang kemudian memerangi kaum muslimin, maka boleh kita bantu, ya, karena ada hajat. Maksudnya bukan membantu dari sisi zatnya, akan tetapi kata Syekh Utsaimin li maslahati al-muslimin, karena ada kemaslahatan yang kembali kepada kaum muslimin, ya. Amma law ra'ayna kafiran yatlu minna al-aun ala muslimin fahadha la yajuz bi ayyi halin min al-ahwal. Adapun kalau kita lihat orang kafir minta tolong kepada kita, minta bantuan untuk mengalahkan orang muslim, maka tidak boleh dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, dengan dasar firman Allah ini, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min duni al-mu'minin. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua adalah anna muqtadal iman al-haqiqi an yattakhidhal insanul kafirina a'da. Ya. Jadi tuntutan iman yang hakiki itu adalah seseorang, ya, menjadikan orang kafir itu musuh, ya, dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala, yattakhidhul mu'minun fa'allaqa hadzal hukma bil mu'minin. Allah kaitkan hukum ini dengan mukminin, dengan orang-orang yang beriman, dengan sifat iman, ya. Wa huwa dalilun ala anna muqtada imanihim alla yattakhidhuhum awliya. Ini merupakan dalil bahwa tuntutan keimanan itu tidak menjadikan mereka sebagai penolong, bal an yattakhidhuhum a'da, justru hendaknya menjadikan mereka sebagai musuh. Lianna haula'i al-kuffara syi'atus syaitan wa awliya'uhu. Karena apa? Karena alasannya orang-orang kafir tersebut syi'atus syaitan, kelompoknya syaitan dan wali-wali syaitan, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Fatir ayat yang ke-6, "Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Syaitan itu sungguh musuh kalian. Fattakhidhuhu aduwwa. Maka jadikan syaitan itu musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ya. Nah, jelas di sini Allah katakan fattakhidhuhu aduwwa. Jadikan syaitan itu sebagai musuh. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga adalah anna ittikhadal kafirina awliya'a yunafi aslal imani aw kamalal iman. Ya. Jadi menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong ini menafikan pokok keimanan atau menafikan kesempurnaan iman. Karena apa? Alasannya li'anna al-hukma idza ulliqa bi wasfin fa innahu yattabi'u dhalikal wasfu quwwatan wa dha'fan. Alasannya karena sebuah hukum kalau dikaitkan dengan sebuah sifat, maka ia mengikuti sifat tersebut dari sisi kuat dan lemahnya. Dari sisi kuat dan lemahnya. Fakullama kamulal iman, kamulatil mu'adat, wantafat al-muwalat. Ya. Di setiap iman itu sempurna, maka sempurna juga permusuhan dengan orang kafir. Ya.
dan ternafikan juga walanya, keloyalannya. Wa idza wujidat al-muwalatu dha'afa al-iman wa idza dha'afa al-iman aidan wujidat muwala. Apabila ada wala, ya, maka menunjukkan tentang kelemahan iman, dan apabila iman itu lemah maka ada muwalat, ada kewalaan, ya. Jadi keloyalan orang beriman kepada orang kafir ini menunjukkan tentang kelemahan iman, ya. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat adalah al-isyaratu ila annahu yajibu an yattakhidha al-mu'minuna awliya'a minal mu'minin wa hadha huwa muqtadal iman. Ya. Jadi ini merupakan isyarat bahwa wajib bagi orang-orang yang beriman menjadikan orang-orang yang beriman sebagai penolong mereka. Ya. Dan ini merupakan tuntutan keimanan. Ya. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat yang ke-71. Kita perhatikan. Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Jadi orang-orang yang beriman, yang laki-laki, dan orang-orang yang beriman, yang wanita, ba'duhum, sebagian mereka, awliya'u ba'd, sebagai penolong dari sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari. Mereka memerintahkan perbuatan ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar. Fal wajibu 'alal mu'mini an yattakhidha lahu awliya'a minal mu'minin. Maka wajibnya bagi seorang yang beriman adalah mengambil wali-wali dari kalangan orang yang beriman. Ya, mengambil penolong dari orang-orang yang beriman. Ya. Nah, ini maksudnya tadi supaya Islam ini tidak dihinakan di depan orang-orang kafir. Ya. Baik. Kemudian yang kelima, faedah yang kelima adalah anna ittikhadal kafirina awliya min kabairiz dzunub. Jadi mengambil orang kafir sebagai penolong ini masuk dalam kategori dosa besar. Min kabair az-dzunub. Ya. Kemudian yang keenam, annallaha subhanahu wa ta'ala waliyul mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala itu pemimpinnya orang-orang yang beriman. Ya. Penolongnya orang-orang yang beriman. Sekali lagi, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala waliyul mu'minin. Maaf tadi saya salah mengucapkan, ya. Jadi annallaha subhanahu wa ta'ala waliyul mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala penolongnya orang-orang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala pelindung orang-orang yang beriman. Wa wajuhu, sisi pendalilannya adalah begini. Annalladhi yattakhidhul kafirina awliya'a. Ya, bahwa yang mengambil, orang yang mengambil orang-orang kafir sebagai penolong, sebagai wali-wali, wa yada'ul mu'minin, kemudian meninggalkan orang yang beriman, yatabarra'ullahu minhu, Allah berlepas diri dari orang ini. Li'annahu laysa minal mu'minina fi syai'. Ya, li'annahu laysa minal mu'minina fi syai'. Karena dia tidak memperoleh apapun dari mereka. Ya. Falam yakunillah minhu fi syai'. Jadi tidak memperoleh apapun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa hadha lahu syahidun minal Qur'an. Ini ada syahidnya dari Quran. Jadi Allah berfirman di banyak ayat, di sini disebutkan ada 3 ayat yang disampaikan oleh Syekh. Ya. Yang pertama adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Ma'idah ayat 55. Allah berfirman, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya penolong kalian itu, wali kalian itu adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Kemudian di surat Ali Imran ayat 68 Allah berfirman, wallahu waliyul mu'minin. Allah itu walinya orang-orang yang beriman, penolongnya orang-orang yang beriman. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 257 Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu walinya orang-orang yang beriman. Ya. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun. Dan banyak ayat dalam Al-Qur'an yang semakna dengan ini.
وقد صح في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه أن الله سبحانه وتعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. Dan telah sahih dalam sebuah hadis, dalam hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam, dari yang beliau sallallahu alaihi wasallam riwayatkan dari Rabbnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah kumandangkan perang dengannya. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ya. Jadi ini faedah yang ke-6, ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu walinya orang-orang yang beriman. Waliul mu'minin. Nah, ini pernyataan ini atau faedah ini diambil dari ayat ini karena apa? Karena orang yang mengambil orang-orang kafir, menjadikan orang kafir sebagai penolong ini, Allah berlepas diri dari mereka. Ya. Nah, kemudian yang ke-7, faedah yang ke-7, suhulatul Islam wa yusruhu haitsu rufi'al haraju 'anil ummah wa dzalika bima abaha min ittikhadit tuqati inda ad-darurati ilaiha liqaulihi illa an tattaqu minhum tuqah. Ya. Jadi ayat ini juga menerangkan tentang kemudahan Islam. Ya. Jadi agama Islam ini agama yang mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Ya. Jadi suhulatul Islam, kemudahan Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat al-haraj, mengangkat yang namanya kesusahan dari umat Islam, haraj, kesempitan, ya, dari umat Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala memubahkan, membolehkan, ya, untuk umat Islam untuk apa? Untuk bersiasat, ya, dengan menjaga diri dari apa yang ditakuti dari musuh, ya, dari mereka, ya. Ini dikatakan indad darurah, ketika darurat, ya, ketika darurat, dengan dasar firman Allah, illa an tattaqu minhum tuqah, illa an tattaqu minhum tuqah, ya, kecuali karena apa? Siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Nah, jadi boleh, yakni mengadakan hal ini, ya. Tetapi ada faedah yang ke-8 yang perlu diperhatikan, ya. Annahu la tajuz al-mudahanatu li a'da'illah. Tidak boleh melakukan mudahana kepada musuh-musuh Allah. Apa yang dimaksud dengan mudahana? Kalau kita lihat keterangan dari ulama seperti Ibnu Hajar, ya, beliau mengatakan di Fathul Bari bahwa mudahana itu tarku ad-din li salahid dunya. Tarku ad-din li salahi ad-dunya. Artinya apa? Meninggalkan agama untuk dunia. Ya, artinya apa? Menampakkan ridho kepada kemaksiatan, ya, tanpa ada pengingkaran untuk kepentingan duniawi semata. Ini arti dari mudahana, ya. Wa izharur ridha bima hum alaih, dan tidak boleh menampakkan keridhaan, ya, dengan apa yang ada pada mereka itu, yang mereka itu berada di atasnya dari kekafiran, dari kemaksiatan mereka. Jadi menampakkan kita ini seakan-akan ridho dengan kekafiran mereka, kita seakan-akan ridho dengan kemaksiatan mereka, ini nggak boleh, ya. Ini tidak boleh. Ini tidak sejalan dengan nilai Al-Quran, ya, dan ini terlarang dalam Islam. Ya, contoh mudahana banyak, ya, contoh mudahana banyak. Ya, misalkan kalau ada seseorang, ini contoh aja, ya, mudahana itu. Kalau ada orang punya kawan, misalkan kawannya suka minum minuman keras, alkohol, khamr, haram. Kemudian dia dia tahu bahwa itu haram dan dia nggak minum yang haram. Tapi dia misalkan nyuguhkan minuman keras itu sebagai dalam rangka katanya adalah apa? Adalah supaya dia tidak tersinggung atau dikatakan orang yang modern dan seterusnya lah, nah, gitu, ya. Ini tidak boleh. Ini namanya mudahana. Ya, mudahana. Atau misalkan seorang wanita tahu bahwa jilbab itu wajib, misalnya jilbab itu wajib.
kemudian dia ingin menyenangkan kawan-kawannya yang tidak pakai jilbab dari perempuan, kemudian dia buka jilbabnya, bergaul untuk membuka jilbabnya, buka aurat misalkan, atau cari kerja supaya dapat diterima kerjanya, misalkan kemudian buka auratnya, yakni tidak pakai jilbab lagi misalkan. Ini namanya mudahana. Ini namanya mudahana, yakni menampakkan keridhaan kepada kemaksiatan, ya, tanpa ada pengingkaran untuk kepentingan duniawi, ya. Nah, ini. Baik. Jadi la tajuzul mudahana li a'daillah. Enggak boleh melakukan mudahana untuk musuh-musuh Allah, ya. Wa idharur ridha bima hum alaih, atau menampakkan keridhaan dengan apa yang ada di atasnya mereka itu semua, ya. Dengan dasar firman Allah tadi, illa an tattaqu minhum tuqah. Illa an tattaqu minhum tuqah. Wa ma'lumun anna at-tuqah la tajuzu illa 'inda ad-darurah. Dan sesuatu yang maklum bahwa tuqah, ya, artinya menjaga diri, bersiasat, ya, bersiasat, tidak boleh kecuali ketika darurat. Ketika darurat. Wa ma'a dzalika yanwi biha al-insan annaha wiqayatun mimma yakhafu minhum la ridha bima fa'alu aw itmi'nanan ilaihi. Ya, bersama dengan itu seseorang berniat, ya, menjaga diri dari apa yang dikhawatirkan dari mereka itu, ya, bukan karena ridha dari apa yang mereka perbuat, dari perbuatan kekafiran, dari kemaksiatan, ya, atau bukan karena tenang, ya, senang, nyaman dengan kekafiran dan nyaman dengan apa? Dengan kemaksiatan. Nah, ini. Jadi perlu diperhatikan, ya, faedah ini, ya, sangat penting sekali. Ini berhubungan dengan muamalah, ya, dan berhubungan dengan penjagaan iman di hati kita, ya. Ini penting sekali di mana masa sekarang ini orang tidak mengenal wala wal bara, ya, tidak mengenal wala wal bara. Baik. Kemudian faedah yang ke-8 adalah annallaha azza wa jal ma'a kamali rahmatihi wa mahabbatihi lit-taubah illa annahu fi maqamil wa'id yadhkuru al-ayat wal kalimati asy-syadidata al-qawiyyah. لأن المقام يقتضي ذلك فإنه من أعظم الأشياء أن يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ولهذا قال ويحذركم الله نفسه. Bahwa Allah Azza wa Jal, ya, bersama kesempurnaan rahmatnya dan kecintaan Allah terhadap taubat, ya, taubat hambanya kepada Allah. Hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dalam memberikan ancaman, dalam maqam wa'id, Allah menyebutkan ayat-ayat dan Allah menyebutkan kalimat-kalimat yang syadidah, kalimat-kalimat yang keras dan kalimat-kalimat yang kuat. Karena apa? Karena maqamnya menuntut hal itu. Ya. Di antara sesuatu yang paling besar, ya, yang mengerikan adalah orang-orang yang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong selain orang beriman. Oleh karena itu, di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dengan kalimat yang sangat kuat dan syadid. Allah berfirman, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Ya. Dan Allah memperingatkan kamu. Wa yuhadzirukum. Ya, Allah memperingatkan kamu, memperingatkan kalian akan dirinya. yakni akan siksanya. Ya, jadi Allah yakni menyatakan, berfirman dengan kalimat yang sangat kuat sekali. Ya. Di sisi lain Allah Subhanahu wa taala tentunya rahmatnya sangat sempurna, ya, dan Allah cinta kalau manusia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ingat bahwa selain itu Allah juga keras siksanya, keras azabnya, dan Allah Subhanahu wa taala dalam maqam ini ingin menjelaskan, ya, pada kita bahwa kita tidak boleh yakni mengambil orang-orang kafir sebagai penolong, dan ini sesuatu yang sangat berat. Oleh karena itu di faedah yang kelima tadi bahwa an-ittikhadz al-kafirin itu auliya min kabair dzunub, menjadikan orang-orang kafir sebagai wali, sebagai penolong, termasuk dosa besar. Faedah berikutnya adalah, saya loncat ya, faedah yang
ke 10-nya saya loncat masuk ke faedah yang ke-11, wujubu raddil asya ila Allah azza wa jalla. Wajibnya mengembalikan asya, yakni semua hal ya, kepada Allah azza wa jalla. Allah berfirman, wa ila Allahil masir. Ya. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Ya, dan hanya kepada Allah tempat apa? Tempat kembali, ya. Kemudian terakhir, ya, tikrarut tahdhir idza kana al-maqam yaqtadi dzalika min a'la anwa'il balaghah li'anna qawlahu wa yuhadhdhirukum Allahu an-nafsa tahdhir wa ila Allahil masir hadha aydan tahdhirun akhar li'annahu tahdidun wa wa'idun liman khalafa ma hadzdzara Allahu minhu, ya. Ini merupakan apa nih? Merupakan balaghah yang paling tinggi, ya, kesastraan Al-Qur'an yang paling tinggi, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala di ayat ini mengulang tahdzir, peringatan, ya. Karena keadaannya menuntut hal ini. Peringatan yang pertama Allah berfirman wa yuhadzirukumullahu nafsa. Ini tahdzir. Peringatan yang kedua Allah katakan wa ilallahil masir. Ini juga tahdzir, ya. Tahdzir dan ancaman, ya, bagi orang yang menyelisihi apa yang Allah peringatkan tersebut. Nah, ini saja barangkali ikhwati fillah rahimakumullah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang kami bacakan dalam pertemuan ini. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa barak wasallam. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz yang telah berkenan untuk hadir di studio kami dan menyampaikan pelajaran serta bimbingan yang bermanfaat. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Kita memohon kepada Allah untuk dimudahkan, diberikan taufik, bisa memahami dan mengamalkannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk bertanya. Pertanyaan pertama kami bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari hamba Allah di Bogor, Ustaz. Apabila berteman dekat dengan orang kafir, kita tidak bisa membawanya ke dalam Islam. Apakah di akhirat kelak orang kafir yang sebelumnya berteman di dunia akan menarik teman yang muslim di neraka? Barakallahu fikum, Ustaz. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Baik. Jadi dalam pertemanan, ya, kita harus mengikuti apa yang digariskan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Rasul berkata, la tusahib illa mu'minan. Ya, jadi janganlah kau mengambil sahabat, berteman kecuali orang yang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ya. Ini nasihat yang harus kita perhatikan. Ya. Dan kalau seandainya memang kita, ya, bergaul dalam kehidupan dengan orang kafir, ya, kita hendaknya punya semangat untuk dakwahi orang kafir itu agar masuk Islam. Ya. Mendakwahi itu dengan hikmah tentunya. Dengan hikmah, ya. Dengan hikmah, ya. Jadi bukan maksudnya dengan kasar, ya, dipaksa, tidak seperti itu, ya. Tapi dengan hikmah. Harus kita dakwahi terus. Tapi kalau hanya sekedar pertemanan, ya, pertemanan kemudian ada mudahanah tadi, kalau ada kemaksiatan kita biarkan, bahkan kita tampakkan seakan-akan kita senang dengan kemaksiatan tersebut. Misalnya kawan orang tersebut minuman keras, kita menyatakan atau menampakkan senang, ini namanya masuk ke mudahanah, dan ini terlarang. Ini terlarang, ya. Jadi hendaknya siapapun yang berteman dengan siapapun, ya, tegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan ada dalam hati kita untuk mendakwahi orang-orang ke dalam Islam, kembali kepada Islam. Kalau orang kafir, kita dakwahi agar masuk Islam. Karena apa? Karena kita sayang, kita kasihan, ya. Dan tentu dengan dakwah dengan hikmah. Kemudian kalau misalkan kita bergaul sama orang Islam yang maksiat, ya, kita cegah jangan sampai berbuat maksiat yang kita ajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ini yang bisa saya jawab, ya. Nah, terima kasih atas nasihatnya, semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. nah. Selanjutnya dari Ibu Ati di Bandung. Assalamualaikum Ustadz, barakallahu fiik. Ana Ati di Bandung mau bertanya, apakah ana pinjam uang ke orang Nasoro sama seperti minta tolong kepada orang kafir, Ustadz? Dan apakah ini dibolehkan atau tidak? Silakan, Ustadz. Barakallahu fiik. Nah, muamalah lain, ya.
Muamalah pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi bahkan Rasulullah SAW ketika mau wafatnya itu tergadai di baju besinya pada seorang Yahudi, ya. Artinya kalau misalkan memang tidak ada orang Islam yang kita bisa minta atau bukan minta ya, meminjam, ya. Kemudian memang sangat darurat dan terdesak, ya tidak mengapa kita meminjam dari orang kafir. Ini hukum muamalat, ya. Tapi kalau masih ada orang mukmin sesama muslim, ya kita lebih baik minjam kepada orang Islam, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja barangkali akhi yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan saya minta maaf atas banyaknya kekurangan dan pertanyaan yang pertama tidak bisa saya jawab, ya. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.